Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Fauzi. Saya dari kelas TIK angkatan 31/22. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran sistem basis data dari mulai materi 1, yaitu tentang basis data. Definisi basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, dan pelanggan, barang, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya. Pengertian basis data menurut James Martin dalam bukunya berjudul Database Organization. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media, tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data dengan cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan atau ditampilkan. Dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang menggunakannya. Data disimpan sedemikian rupa sehingga penambahan atau pengembalian dan modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu 1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented. Kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis data lainnya. Ketiga, dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Keuntungan sistem basis data yaitu 1. Terkontrolnya kerangkapan data. Dalam basis data hanya mencantumkan satu kali saja file yang sama. Yang kedua, terpeliharanya keseleraan kekonsistenan data apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Kedua, kelemahan sistem basis data. 1. Kesukaran dalam mengakses data. Munculnya permintaan baru yang tidak diantisipasikan sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Kedua, data terisolir karena data tersebar dalam berbagai file, dan file-file mungkin dalam format-format yang berbeda. Akan sulit menuliskan program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu bahasa dalam DBMS. DBMS atau dalam kurung Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Dalam basis data secara umum dikenal dua, yaitu sublanguage. 1. Data Definition Language atau DDL, bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Kedua,
data manipulasi language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML, yaitu satu prosedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Dan kedua, non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengembaliannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi ketiga. 1. Object-based data model merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek datanya. Entity relationship model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Semantic model hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Dan kedua, record-based data model. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data relasional model. Menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Dan selanjutnya hierarchical model sering pula disebut sebagai tree struktur, menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data bentuk hubungan bertingkat atau hierarki. Selanjutnya network model. Model ini sering disebut pula sebagai flex struktur, seperti halnya hierarki model. Network model dapat dideskripsikan ke dalam struktur Venn dan child dan digambarkan sedemikian rupa sehingga child pasti berada pada level lebih rendah daripada Venn. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat. Pengertian model data relasional ditemukan oleh E.F. Coates. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Karakteristik model basis data relasional. Relasi dalam model basis data relasional memiliki karakteristik 1. Semua entry atau elemen data pada suatu baris dan kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal atau single value, atau suatu nilai yang tidak dapat dibagi lagi atau atomic value, bukan suatu kelompok pengulangan. Dan kedua, semua entry atau elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Ketiga, komponen relasi. Tabel relasional mempunyai dua komponen. Intention. Satu, terdiri dari dua bagian, yaitu struktur penamaan atau naming struktur dan batasan integritas atau integrity constraint. Kedua, struktur penamaan menunjukkan nama tabel dan nama atribut yang ada lengkap dengan batasan nilai dan tipe datanya. Keempat, kunci relasi.
Dasar penentuan PK adalah bahwa nilai-nilai rinci data dari atribut yang digunakan sebagai PK harus unik. Tidak mungkin ada nilai rinci data yang sama pada semua record dalam basis data. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenankan atau salah dalam penyebutan kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.